Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dan hadis ini juga tercantum di dalam Kitabul Jami' di urutan nomor hadis yang pertama. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslim sittun. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seseorang muslim terhadap sesama muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika kalian bertemu maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Dan jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu. Dan jika ia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah. Wa idza marida fa'udhu. Dan jika ia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu wa idza mata fatba'hu. Dan jika ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan haqqul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Kalau kita lihat bahwa ungkapan ini bersifat umum, mencakup individu muslim, baik itu muslim yang bagus keislamannya ataupun mungkin seorang muslim yang kurang bagus atau kurang baik dalam keislamannya, atau kemudian muslim yang terjatuh dalam melakukan perbuatan dosa, baik itu dosa besar maupun dosa yang kecil, ya selama dosa tersebut bukan termasuk di antara dosa-dosa kekufuran yang menyebabkan keluarnya dari agama Islam, selama ia masih seorang muslim atau dia adalah seorang sosok muslim, maka termasuk di antara apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki hak sebagai seorang muslim. Dan inilah termasuk di antara hukum asalnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hak yang merupakan hukum asal ini bisa menjadi gugur atau tidak dipenuhi jika adanya hal-hal yang menghalanginya. Misalkan apa? Kalau kita lihat dari beberapa poin tadi, ya, yang 6 tadi, misalkan idza da'aka fa'ajibhu, jika diundang dalam undangan, tapi ternyata kemudian di dalam undangan tersebut ada hal-hal yang bertentangan di dalam syariat, atau sifat undangannya merupakan bagian dari sarana-sarana berbuat maksiat atau yang semisalnya, maka tidak ada lagi kewajiban untuk memenuhi undangan tersebut. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bilangan termasuk juga Nabi SAW menyebutkan bahwa haknya muslim di antara muslim yang lainnya 6, bahwa bilangan 6 yang disebutkan di dalam hadis ini bukan sebuah pembatasan. Artinya bilangan 6 di dalam hadis ini bukan kemudian untuk menafikan adanya hak-hak yang lain di luar dari 6 yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dengan kata lain, bukan berarti tidak ada hak yang lain di antara sesama muslim selain daripada 6 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebutkan di kalangan ahlul ilmi, di kalangan para ulama, dikenal dengan istilah al-a'dad
laisa lahu mafhum. Jadi bilangan yang tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi penyebutan bilangan 6 di dalam hadis itu hanya sekedar menunjukkan ihtimam, perhatian Nabi SAW, bukan berarti bermakna tidak ada hak-hak yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimaksud 6 hak yang disebutkan Nabi SAW dalam perkara ini, inilah yang disebut dengan la yambaghi tarkuhu. Tujuannya adalah yang semestinya tidak ditinggalkan bagi seorang muslim kepada muslim yang lainnya untuk menunaikan hak-haknya. Bisa jadi hak yang dimaksud di sini adalah perkara yang wajib, bisa jadi perkara hak yang dimaksud di sini adalah perkara yang mustahab, yang ditekankan sehingga hampir mirip dengan perkara-perkara yang wajib yang ditekankan di dalam syariat agama kita yang mulia. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang pertama, hak sesama muslim kepada muslim yang lainnya. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kata Nabi, jika engkau bertemu maka ucapkanlah salam kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, salam adalah salah satu di antara ibadah yang mulia. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman kecuali kalian sampai dengan saling mencintai. Awala adullukum ala syai', kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, idza fa'altumuhu tahabbtum, apabila kalian melakukannya maka akan timbul kecintaan di antara kalian. Maka Nabi mengatakan, afsus salamu bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa di antara afdalul a'mal, amal yang paling mulia, kata Nabi SAW di dalam hadisnya dikatakan, ayul islami khair, ya, amalan Islam apa yang paling baik? Kata Nabi, tut'imut ta'am, memberikan makan, ya, kepada orang, wa taqra'us salam, mengucapkan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan baik kepada orang yang engkau tidak kenal. Maka kaum muslimin rahimakumullah, bahwa memberikan salam adalah salah satu di antara amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam salam juga merupakan, ya, amalan yang indah di dalamnya, karena terdapat di dalamnya doa keselamatan kepada sesama muslim. Dengan membiasakan seseorang menyebarkan salam, maka ini yang akan menjadikan sebab saling tumbuh kecintaan di antara sesama kaum muslimin, dan yang menjadikan semakin eratnya persaudaraan dan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya, hak yang kedua di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, wa idza da'aka fa'ajibhu. Hak yang kedua, apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan undangan yang disebutkan di dalam hadis ini adalah bersifat umum, mencakup segala bentuk undangan, baik itu undangan makan, ya, undangan seseorang memanggil ke rumahnya, ya. Akan tetapi jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang berhak dipenuhi undangannya hanyalah undangan walimah pernikahan. Adapun memenuhi undangan-undangan yang lainnya, hukumnya bersifat mustahab, ya, sesuatu yang mustahab, tidak sampai pada hukum wajib. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Kata Nabi SAW, seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah, makanan di acara pernikahan. Yud'a laha al-aghniya wa yutraku al-fuqara. Kata Nabi, yang hanya diundang adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, sedangkan dia meninggalkan orang-orang miskin. Orang yang kaya yang hanya diundang, sedangkan orang miskin tidak diundang. Wa man taraka da'wata faqad asallah wa rasulah.
Maka barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah pernikahan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan telah bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis tadi menunjukkan bahwa memenuhi undangan walimah pernikahan adalah hukumnya wajib. Ya, hanya saja para ulama mengatakan jika terdapat adanya udzur atau adanya kemungkaran-kemungkaran di dalam undangan walimah tersebut, maka tentunya seorang muslim tidak diwajibkan untuk hadir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak yang ketiga seorang muslim kepada muslim yang lainnya, wa idzastansahaka fansahu. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Seseorang disunnahkan untuk menasihati saudaranya. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, beliau pernah dikatakan bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa nashi li kulli muslim. Kata Jabir radhiyallahu an, saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjanji untuk menegakkan salat, membayar zakat dan memberikan nasihat bagi setiap muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa hukum menasihati kepada sesama muslim apabila tanpa diminta adalah termasuk bagian dari sunnah. Tetapi jika seseorang muslim datang kepada diri kita meminta nasihat, maka wajib hukumnya untuk kita menasihatinya. Karena dalam hadis tadi mengatakan wa idzastansahaka fansahu. Jika ia meminta nasihat, maka nasihatilah. Maka kita lihat kaum muslimin, terkadang ada seorang muslim yang sedang ditimpa sebuah permasalahan, kemudian datang kepada kita untuk meminta nasihat. Maka dalam hal ini, kalau kita mampu untuk memberikan nasihat kepadanya, maka hendaknya menasihati. Jangan kemudian kita terlalu bakhil dengan nasihat. Kalau kita mampu menasihati, kalau kita mampu mengarahkannya, kalau kemudian kita mampu bisa untuk memberikan solusi berdasarkan apa yang kita ketahui, berdasarkan pengalaman yang kita miliki, juga kemudian pengetahuan yang ada di dalam diri kita, maka nasihati. Maka ini bagian dari diantara haknya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah sahih muslimnya, beliau mengatakan, dan jika seseorang meminta nasihat kepadamu, maka wajib atas kalian untuk menasihatinya, dan jangan pernah berbasa-basi, ya, jangan pernah engkau menipunya, memperdayainya, dan jangan engkau menahan penjelasan dari nasihat yang semestinya yang bersangkutan meminta nasihat kepada dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hak yang selanjutnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Jika seseorang bersin lalu kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah, ya, fashammithu, maka doakanlah. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu mungkin perkara yang sepele, perkara yang mungkin sebagian kaum muslimin kurang memperhatikan, yaitu apa? Ketika kondisi bersin. Ketika seorang muslim bersin dan kemudian yang bersin tadi, yang bersangkutan setelah bersin mengucapkan alhamdulillah, ingat mengucapkan alhamdulillah, maka bagi yang mendengarkannya fashammithu, maka mendoakan. Maka doa yang diucapkan bagi orang yang mendengar seseorang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dengan yarhamukallah. Kalau kita lihat di dalam hadis ini, bahwa kalau ternyata yang bersin, seseorang muslim yang bersin, lantas kemudian tidak mendengar mengucapkan alhamdulillah, maka kalau kita lihat dari redaksi hadisnya, maka tidak ada kewajiban untuk mendoakannya. Karena dalam hadisnya wa idza atasa fahamidallah, dan dia mengucapkan alhamdulillah fashammithu. Sehingga kalau kita melihat zahir hadis ini, seorang yang bersin dan dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tentunya tidak ada kewajiban kita untuk mendoakannya. Namun ketika mengucapkan alhamdulillah, bersin mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya kita mendoakan
dengan doa yarhamukallah. Dan dalam hadis disebutkan ketika seseorang didoakan dengan yarhamukallah, maka yang bersin juga kembali mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah betapa sempurnanya agama kita, betapa indahnya agama Islam dalam perkara-perkara yang kecil saja, dalam urusan bersin saja ternyata ada aturannya, diatur di dalam syariat agama kita yang mulia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak yang kelima seorang muslim kepada muslim yang lainnya, kata Nabi, wa idza marida fa'udhu. Apabila saudaramu sakit, maka jenguklah. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu di antara hal yang disunnahkan yang mesti kita kerjakan, walaupun ini termasuk di antara hukum fardu kifai atau fardu kifayah, yang artinya adalah jika salah seorang muslim sakit, ya tidak semua muslim, ya tidak semua kita harus menjenguknya, akan tetapi kalau sudah ada sebagian di antara muslim yang sudah menjenguknya, maka itu sudah mencukupinya. Namun tentunya bukan berarti kesempatan ini kita remehkan. Kalau kita lihat di dalam hadis bahwa Nabi SAW banyak menyebutkan hadis tentang keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit. Dalam sebuah hadisnya Nabi pernah mengatakan, man ada maridan lam yazil fi, dikatakan fi ghurfatil jannati hatta yarji. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, kata Nabi, maka ia senantiasa berada di jalan menuju surganya, surga Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji, sampai kemudian dia kembali. Bahwa berarti orang yang menjenguk orang yang sakit, maka selama perjalanan menuju menjenguk saudaranya, maka kata Nabi dia seakan-akan berada di dalam, berjalan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan menjenguk saudaranya yang sakit itu tidak terbatas hanya satu kali saja, satu kali menjenguk. Bahkan kalau kemudian kita mendapati ada saudara kita yang sakitnya lama, maka kita dianjurkan, disunnahkan untuk mengunjunginya, ya walaupun mungkin lebih dari satu kali, bahkan mengunjunginya berulang-ulang, maka ini merupakan sebuah keutamaan. Selama mengunjunginya kita dapat memberikan nasihat, bercengkerama, memberikan, menghiburnya, menghilangkan kesedihannya, menghilangkan kebosanannya, ya memberikan hadiah, dan yang paling terpenting adalah sarana dan kesempatan kita untuk banyak mendoakan agar ya sakit yang dideritanya menyebabkan menggugurkan dosa-dosanya, dan juga kemudian mendoakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diberikan kesembuhan. Meskipun kita dapati orang yang sakit dalam keadaan tidak sadar, misalkan dalam keadaan pingsan, dalam keadaan koma, maka tetap disunnahkan anjuran kita untuk mengunjunginya. Ya, jika tidak bisa menghiburnya, minimal kita bisa datang untuk kemudian mendoakannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, bukan sebuah keharusan kita harus memperhatikan keadaannya, ya. Namun yang paling terpenting juga, ya tetap juga dilihat keadaannya. Misalkan kalau kemudian kita melihat yang bersangkutan sakit, ya tampak lelah, atau kemudian membutuhkan istirahat, ya kemudian dan yang semisalnya, maka hendaknya kita tidak terlalu banyak berbicara, tidak terlalu banyak ngobrol, ya kemudian hendaknya mempercepat kunjungan, dan kemudian segera mendoakannya, dan segera untuk pamit kembali untuk memberikan kesempatan kepada yang sakit, dan kemudian tidak membebani kepada yang sakit tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang keenam di antara hak seorang muslim di antara muslim yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata fatba'hu. Dan jika saudaramu meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, seseorang muslim yang telah meninggal tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang menyolatkannya, ia akan mendapatkan pahala satu qirat, pahala yang besar. Dan orang yang mengikuti jenazahnya sampai kemudian menguburkannya, maka pahalanya akan mendapatkan 2 qirat.
Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, man syahidal janazah thumma tusalli alaihi falahu qirat. Kata Nabi, barang siapa yang menyaksikan jenazah kemudian menyolatkannya, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana kana lahu qiratan. Dan barang siapa yang menyaksikannya, menyolatkan, kemudian sampai ikut menguburkannya, maka baginya pahala 2 qirat. Maka para sahabat bertanya, qila wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa itu yang dimaksud pahala 2 qirat? Maka Nabi SAW mengatakan, mithlul jabalainil azimain. 2 pahala qirat itu seperti 2 pahala gunung yang paling besar. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah juga mengatakan, asgharuhuma mithlu Uhud. Jadi katakan pahala 2 qirat itu, ya kalau 1 qirat 1 gunung besar, maka Nabi mengatakan, ya yang paling kecil di antara keduanya adalah seperti mithlu Uhud, seperti gunung Uhud. Ya, kita tahu bahwa ya gunung Uhud adalah gunung yang termasuk gunung yang terbesar di kota Madinah Al-Munawwarah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam haknya seorang muslim kepada muslim yang lainnya, yang tentunya kita berusaha untuk bisa merealisasikannya. Sekali lagi bahwa 6 hak muslim ini bukan berarti pembatasan dan bukan berarti tidak ada hak yang lainnya, akan tetapi Nabi SAW punya perhatian besar terhadap hadis yang disebutkan di atas tersebut, bahwa menunjukkan dan sekaligus juga bagi kita kesempatan untuk bisa merealisasikan haknya sesama muslim kepada muslim yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dan selalu berupaya memperhatikan hak-hak sesama muslim antara satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.